Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Si Kumbang JFarm. Di video kali ini kita akan bahas tentang kenapa sih ayam itu bisa murah, ayam itu harganya bisa mahal, dan sekalian kita bahas kenapa harga pakan itu nggak turun-turun, yang ada naik terus tiap tahunnya, bahkan terjadi itu tiap bulannya ada yang mengalami kenaikan. Di video ini kita akan bahas. Yang saya sampaikan ini adalah analisa saya sendiri ya. Jadi bagi yang punya pendapat sendiri tentang bagaimana ayam itu bisa murah, bisa mahal, dan pakan itu bisa mahal, silahkan tulis di komentar. Jadi ayam itu bisa murah Pak karena melimpahnya stok. Jadi ayam broiler yang beredar ini lebih banyak daripada kebutuhan masyarakat. Pasarnya nggak sanggup yang namanya nampung produksi ayam broilernya. Apalagi kalau itu terjadi saat panen raya bersama. Jadi kandang yang di daerah ini panen, kandang daerah B panen, kandang daerah C panen, sedangkan yang diserang hanya satu pasar becek ya. Dan karena melimpahnya stok, hukum pasar itu terjadi. Apa itu hukum pasar? Ketika barang yang beredar itu lebih banyak daripada yang membutuhkan, ya, itu pasti harganya anjlok. Kalau tetap nahan mahal gimana Bang? Coba Anda pikir. Misalnya pelanggan ayam broiler ini ada 10. Dia sudah beli ayam broilernya misalnya masing-masing sudah tercukupi. Logikanya, apakah dia tetap mau beli ayam broiler dengan harga yang sama sedangkan kebutuhan dia sudah terpenuhi? Tentunya tidak, Pak. Nah, pedagang, peternak, bahkan PT kemitraan yang mandiri ya, bukan yang PT kemitraan yang besar yang punya yang namanya kulkas raksasa yang bisa bekuin ayam, bukan. Mereka terpaksa murahin harga ayamnya. Daripada ayamnya nggak laku, maka harganya diturunkan. Dengan begitu orang akan tertarik untuk membeli ayamnya. Gimana Bang kalau misalnya orang itu sudah muak dengan ayam karena stoknya sudah terlalu banyak, nggak mau beli lagi? Itulah terjadi yang namanya bagi-bagi ayam gratis. Pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Terus ada yang bilang juga kayak gini, ini tambahan sedikit ya. Saya kan buat video tentang investasi kandang ayam broiler itu bakar uang atau mubazir. Dia bilang saya, mainmu kurang jauh Pak, sekarang kan sudah ada kemitraan. Jadi asalkan ayam bagus pasti untung. Dia tuh nggak tahu channel saya ini channel ternak ayam kemitraan. 2000 lebih video saya bahas tentang kemitraan ayam broiler. Mbok ya beli kuota nonton yang namanya ternak ayam broiler pola kemitraan. Itu juga bisa yang namanya harga anjlok itu bisa roboh Pak. Anda tahu nggak ada PT yang bahkan nyuruh peternaknya jual ayam sendiri. Karena kenapa? Harganya udah nggak masuk akal. PT pun kalau mau ngambil bagian itu dia bakal rugi gitu loh. Bakal rugi. Jadi PT pun udah pusing. Kemarin itu pernah kejadian itu sampai 8.000 per kilo Pak. Itu PT itu nahan panen itu gila-gilaan sampai ayam broilernya itu umur 45 hari. Bahkan ada sampai 50 hari. Yang pernah ditahan ayamnya paling lama itu silakan komen di bawah. Jadi nggak selamanya ternak ayam broiler itu lancar seperti yang dipikiran Anda ya. Sebaiknya beli kuota, nonton video saya biar Anda pikirannya lebih jauh. Stop main-main karena kita sudah dewasa. Yang kedua ini apa sih yang menyebabkan ayam broiler itu harganya bisa melambung tinggi, mahal gitu loh. Nah, salah satu penyebabnya banyaknya peternak yang gagal panen. Jadi banyak ayam yang sakit, kena wabah, gagal panen, bobotnya nggak masuk, otomatis stok barang juga sedikit. Nah, karena stok barangnya sedikit, yang butuh lebih banyak daripada stok barangnya, apa yang terjadi? Ya harga pasti naik Pak. Nggak mungkin nggak naik kalau barang sedikit, kalau yang mau barang itu banyak. Ya, misalnya hanya ada 1000 ekor ayam broiler. Dan yang membutuhkan nih ada 10.000 orang yang mau ayam 1000 ekor ayam broiler ini. Kira-kira pedagang mau jual murah nggak? Ya enggak lah, pedagang tahu ini ayam lagi langka. Hukum pasar berlaku, jadi harga dinaikin. Termasuk
PT Kemitraan Ayam Broiler pasti naikin harganya ketika mau dibeli broker. Selanjutnya yang menyebabkan ayam broiler ini mahal, ini karena hari raya besar. Nah, jadi ketika hari raya besar, yang butuh namanya ayam broiler ini lebih banyak lagi orangnya. Tapi tetap, walaupun hari besar, kalau stoknya membludak, nggak akan bertahan lama mahalnya harga ayam broiler itu. Makanya saya bilang, seringkali di pasar itu sok mahal ngegoreng harga, padahal stoknya melimpah. Udah tahu ayam melimpah, nggak sesuai dengan jumlah pembeli konsumennya, dia tetap mahalin harga. Nggak akan bertahan lama itu Pak. Paling seminggu harganya turun, bahkan 3 hari deh harganya sudah mulai turun. Karena kenapa? Ayam broilernya terus berdatangan. Sedangkan yang membeli ayam broiler itu ya udah terpenuhi kebutuhannya. Misalnya dalam suatu kecamatan ada berapa warganya, udah terpenuhi nih kebutuhan ayam broilernya. Sedangkan stok datang terus, yang terjadi apa? Ya ayam bakal turun lagi. Nggak bakal lama kalau hari-hari besar itu ayam broiler naik, ya nggak bakal lama. Beda dengan kalau misalnya ayam broiler tuh benar-benar sedikit. Kadang saya suka lucu Pak, mentang-mentang hari raya harga ayam itu tingginya gila-gilaan, harganya mahalnya itu gila-gilaan. Padahal saya tahu nih bakal banyak yang bakal panen di hari raya ini, tapi mereka itu tetap goreng harga itu tetap mahal. Ya lucu aja gitu loh, ini stok bakal banjir ini, nggak bakal lama mahalnya, saya prediksi. Dan terbukti 5 hari, 6 hari, bahkan pernah kejadian 4 hari, 3 hari itu sudah murah lagi ayam broiler. Karena stok barunya selalu masuk. Nggak ada tempat untuk menjualkan ayam broiler kecuali pasar becek itu gitu. Selanjutnya masalah pakan mahal. Kenapa sih pakan itu bisa mahal? Dan kenapa sih Bang nggak dibahas juga pakan itu bisa murah? Oke, kenapa saya nggak bahas pakan murah? Karena pakan itu jarang sekali mengalami yang namanya penurunan harga. Jarang pakan yang murah. Kalaupun ada pakan yang bagus tapi dia murah, nanti setelah dia mulai rame dia bakal naikkan itu harganya ya. Penyebab pakan mahal satu, bahan baku yang langka. Contoh jagung ya, bekatul dan sebagainya macam yang bahan-bahan komposisi membentuk pakan. Yang kedua, sistem monopoli Pak. Monopoli gimana nih maksudnya Bang? Bukan monopoli benar-benar 100% terikat, bukan. Pabrik pakan jumlahnya jarang bertambah Pak. Sedangkan peternak selalu bertambah setiap bulannya. Yang melihara ayam apalagi selalu bertambah mungkin setiap harinya di Indonesia ini. Jadi, nih saya balikin pertanyaannya ke Anda. Anda punya pabrik pakan, konsumen Anda nambah terus, saingan Anda nggak ada buat pakan. Sebagai otak pebisnis apa yang Anda pikirkan? Ya naikin harga lah, ngapain turunin harga? Uang orang yang butuh pakan itu banyak kok. Ya. Makanya banyak terjadi di YouTube ini cara membuat pakan, cara mix pakan, cara menghemat pakan. Itu tujuannya apa? Untuk menambah keuntungan dalam beternak. Karena modal biaya pakan ini Pak, itu sudah sampai 70% dari keseluruhan total beternak. Kalau Anda bisa menghemat soal pakan, mungkin Anda bisa lebih untung lagi. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, WA 0831 6046 5158. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.